sudah jam 3:05. Sepertinya langsung saja kita memasuki sesi kita yang terakhir, sesi keempat. Yang akan berbicara mengenai how do you kickstart a brand, local wisdom in modern market. Ada satu narasumber yang akan berbincang-bincang dengan moderator kita. Ini sahabat saya juga dari zaman di radio, kemudian jadi MC, jadi womanpreneur, jadi ibu rumah tangga. Wah, pokoknya banyak sekali. Kalau memanggil yang satu ini nggak boleh cuman sekedar manggil aja. Jadi harus saya kasih pantun dulu. Boleh minta tolong cakepnya? Boleh ya? Boleh ya? Oke. Jalan-jalan pergi ke taman. Di tamannya banyak bunga bermekaran. Hadirin sekalian, mari kita sambut inilah Santi Zaidan. Selamat sore Ci Santi. Hai, selamat sore teman-teman. Aduh senang sekali loh. Yeay. Apa kabar? Baik. Oke. Tadi 5 menit yang lalu saya juga katakan kabar saya baik ya. Walaupun agak sedikit bindeng-bindeng ya, tapi kita Bener. berikan apresiasi, tepuk tangan sekali lagi untuk Santi Zaidan. Halo semuanya. Sebagai moderator kita di sesi kita yang terakhir. Ini adalah sesi yang terakhir, 3 hari Land of Ideas 2023. Menyapa semua teman-teman Jogja yang antusiasme luar biasa, Ci Santi. Iya, katanya kan save the best for the last ya. Yes. Hopefully this is the best ya. But not gonna be the last lah. Pastinya, dan Iya. mudah-mudahan kita bisa merecap 3 hari dengan luar biasa sehingga nanti tahun depan kita bisa kasih yang lebih lagi untuk teman-teman Yogyakarta. Asik. Ya. Ngomong-ngomong, sesi terakhir kita mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin soal, nah sebelum itu nih aku mau kasih lihat sama teman-teman semua. Kasih lihat apa? Kita akan ngomongin soal brand. Ngomongin soal brand. Ya, seru gak sih ngomongin soal brand? Ada di antara teman-teman di sini yang sudah memulai untuk menjalankan usahanya. Ada berapakah di antara teman-teman? Coba. Iya. Oh iya ya, Seroto ya. Iya. Coba boleh nggak? Coba. Ya, coba. 1, 2, 3, 4. Jangan malu-malu sama brand sendiri, nggak boleh malu. 5, 6, Angkat tinggi-tinggi. 7. Oke. 8, 9 di sebelah sana, sebelah kiri juga ada Ci. Wah, Nah. kirain pacaran berduaan. Oke ya. Sekarang zaman sekarang ada yang namanya study date. Oh gitu ya? Iya, ini could be. Aduh, itu enggak aku banget ya kayaknya. Enggak study ya. date ya. Kurang aku ya. Kurang ya. Baiklah Kak Puj. Jadi gini Yes. teman-teman. Di depan ini ada 3 paper cup ya teman-teman ya. 1 ada gambar ini, Goddess Yes. Green One. Kemudian yang kedua ada gambar ini. Ada banyak burung ya tuh. coklat gambar-gambar. Yang Terus? ketiga polos. Polos. Nah aku mau tanya sama teman-teman. Siapa di antara teman-teman di sini ya udah kelihatan ya? 1, Aku bantuin ya. ya. 1 yang 1, dipegang sama Mas Santi. The Green Goddess, this one. Yes. 2. 2, warna-warni beragam gambarnya di situ. Yang ketiga, Yang ketiga polos. polos dia. Oke, polos. Oke, saya mau tanya sama teman-teman semua yang ada di sini. Siapa di antara teman-teman yang memilih paper cup yang polos? Coba. Ada? Jujur aja. Jujur. Misalnya penasaran deh, itu yang polos apa sih gitu? Oh nggak ada ternyata. Nggak ada. Mas Santi nggak ada. Kamu nutupin yang itu yang pojok dua. di Aku situ. tadi udah bilang. Oke. Enggak, dia sama sekali enggak. Ada yang memilih ini? Cup yang logonya berwarna coklat. Tangannya tolong Coba. agak tinggi ya, jangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ada 8, 9. Ada sekitar 9 orang yang memilih cup yang di tengah dan Dan berapa orang sisanya yang memilih ini? Lebih banyak. lebih banyak ya. Yang lainnya gak suka kopi ya? Gak suka kopi ya? Oke, teman-teman. Jadi lebih banyak ini yang gambar dipilih. itu, kemudian ini. Nomor 2 dan yang Dan polos tidak ada yang polos, memilih. Tidak ada Mbak yang Santi. memilih. Aku boleh minta tolong bantuannya salah satu siapa yang mau mencicipi? 1, 2, 3. Coba langsung. Yuk, ada yang mau mencicipi? Coba. Sini Mas. Ya, oke Mas. Kopi pertama. Cobain. Udah? Sudah. Kopi Oke. kedua. Kopi kedua. Gitu langsung. Tenang nggak ada sianida. Tidak ada sianida Kak, aman. Yang terakhir yang polosan.
Gimana? Menurut masnya namanya siapa mas? Welly. Welly. Mas Welly. Mas Welly. Menurut Mas Welly paling enak yang mana? Yang paling ujung. Yang paling ujung? Oh, oke, boleh tepuk tangan untuk Mas Welly. Boleh kembali ke tempat duduk. Ada apa di balik Oke. 3 kopi ini dan juga Di 3 balik cup kopi ini, to be honest Mas Welly, teman-teman semua, berisi cairan kopi yang sama. Wow, tepuk tangan untuk Santi Zaida. Jadi di dalam 3 paper cup ini isinya sama semua Mas Welly. Tapi kami kemudian mengelolanya dimasukkan ke dalam paper cup yang berbeda-beda. Dan Tentunya, ternyata Mas Willy bisa punya imajinasi yang berbeda dengan cup yang polosan ya. betul, ketika dirasain ternyata kayaknya ini lebih enak. Enggak, sebenarnya isinya semua Ini sama. semuanya sama. Iya, tapi di dalam pikiran kita pasti sudah ada yang menggerakkan ya terhadap paper cup A, paper cup B, paper cup C. Kita sudah punya persepsi akan brand-brand yang ada di sini termasuk yang no brand. Betul. Gitu. Jadi kita akan bahas soal branding. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Baik, sesi keempat ini langsung saja kayaknya semakin penasaran. Iya. Mbak Santi Zaidan, kami persilakan untuk memimpin moderatori sesi kita yang keempat. Tepuk tangan Terima untuk Santi kasih, Zaidan. Kak Puja. Jadi sesi kali ini teman-teman kita akan bahas soal branding ya. How do you kickstart a brand? Local wisdom in modern market. Saat ini teman-teman saya tidak sendiri. Jadi saya akan bersama dengan pakar yang akan membahas soal branding. Karena tentu saja kita akan membahas mengenai strategi branding itu sendiri. Bagaimana strategi branding ini bisa kita gerakan terus-menerus dalam setiap lini usaha kita, entah itu online maupun offline. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang bukan hanya sekedar cantik di luar tapi juga cantik di dalam ya. Inside out, ini betul-betul beliau ini akan membagikan ilmunya dengan kita semua sore hari ini. Beliau adalah founder and director Haloka Group, merupakan lulusan Universitas Prasetya Mulia University jurusan branding. Bersama Haloka Group, dia telah membantu lebih dari 100.000 individu dan 50 perusahaan dalam memaksimalkan peran masing-masing untuk memberikan kontribusi yang positif. Baik, langsung saja teman-teman semua, mari kita beri aplaus yang paling meriah untuk Stephanie Regina. Halo, aplaus sekali lagi untuk Mbak Hani. Cici Hani. Cici Hani, biasanya kita beli-beli mie-nya. Nanti ada juga kan ya mie? Yes. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Boleh dong dada-dada dulu ke panggung. Ini kalau di Zoom biasanya kita boleh raise hand gitu ya. Oke, selamat sore semuanya, halo. Oke Mbak Hani, apa kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah sudah setahun genap ya. Iya, hari Jogja ya? betul, bulan ini aku 1 tahun genap di Jogja. Yeay, semoga kerasan ya. Yes, terima kasih. Oke, kita mau ngomongin soal branding. Tadi lucu banget ketika Mas Welly ternyata bilang kalau kopi yang paper cup-nya polos tuh lebih enak. Taste-nya lebih suka gitu. Padahal kita memang tadi setnya Sama ya. samain aja gitu. sama ya. Berarti ada sesuatu ya tentang branding ini ya. Entah itu di mindset kita, entah itu memang strateginya gitu. Yes. Nah, jadi kita akan bahas soal itu. Tapi sebelum ke situ teman-teman, kayaknya boleh diceritain sedikit tentang Haloka Group. Boleh, jadi selamat sore sekali lagi teman-teman. Salam kenal, aku Stephanie Regina atau biasa dipanggilnya Hani. Benar yang kayak tadi udah disampaikan juga. Aslinya sebenarnya dari Jakarta, tapi tahun lalu pindah ke Yogyakarta karena kebetulan menikah dan suaminya domisilinya di Yogyakarta gitu. Ada bisnis F&B, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, membangun Haloka Group itu sebenarnya dari tahun 2020. Jadi sebelumnya lulus kuliah jurusan branding, itu sempat kerja di FMCG selama 4 tahun. Waktu lagi pandemi itu iseng-iseng, waktu itu bikin webinar ngomongin tentang brand. Karena kebetulan waktu lagi pandemi itu kan kayaknya semua orang tiba-tiba punya online shop ya
gitu, entah itu jualan makanan, art and craft, atau tiba-tiba bisnis orang tuanya jadiin online gitu. Nah jadi kadang-kadang ada yang nanya, gimana sih caranya kalau misalnya mau bikin sosmed, kayak gitu-gitu kan. Ya udah akhirnya yuk kita bikinin aja deh webinar. Dan ternyata dari webinar itu banyak teman-teman yang merasakan manfaatnya lah. Akhirnya diseriusin, tahun 2020 itu pertama kali platformnya kita ada media namanya Haloka Talks. Gitu. Oke, tapi sebelumnya itu kan Mbak Hani ini adalah brand manager di sebuah perusahaan multinasional ya. Apakah itu jadi salah satu momen untuk akhirnya keluar karena ternyata yang ikut webinar kok banyak banget ya gitu, kok seru juga ya udah keluar aja atau gimana sih? Ya jadi itu sih sebenarnya salah satunya juga gitu ya, karena selama ini kerja di company emang sangat menyenangkan karena punya kesempatan untuk bisa manage brand yang kita lihat di minimarket, yang iklannya ada di TV gitu ya. Cuma waktu dari webinar itu ketemu sama teman-teman yang kita bisa langsung dapat direct feedbacknya, itu rasanya beda gitu. Hatinya tuh kayak, ternyata hidup saya berfaedah ya. Nah terus ya udah ngeliat antusiasmenya oke, dan waktu itu juga tergerak karena ternyata banyak teman-teman business owner itu tuh yang mungkin bisa banget terbantu kalau mereka tahu hal-hal tentang branding yang sifatnya fundamental. Kita cek sedikit ya. Oke, Tadi baik. sebenarnya udah ditanyakan ya siapa yang business owner di sini Oke. gitu. Coba aku tanya sekali lagi ya. Ada yang business owner F&B di sini? Halo, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ada yang business owner fashion? Beauty and fashion? Ada? Beauty and fashion ya, oke. Terus apa lagi ya biasanya? Ada yang di luar itu art and Service craft. mungkin ya. Service, benar, jasa ada. Pariwisata mungkin di Jogja kan? Ada enggak? Oh Nggak itu ada. 1, 2. Ada, oke. Siapa yang baru mau bikin bisnis? Angkat tangan. Gak apa-apa, semoga setelah ini terinspirasi ya. Iya. Nah aku pengen tanya lagi juga, misalnya di sini siapa teman-teman yang mungkin tadi udah punya bisnis gitu, tahu tentang kayak konsep marketing mix gitu. 4P marketing mix, ada teman-teman? Nah gitu. Ada. Iya. Keren banget, tepuk tangan dong untuk Iya. kakaknya. Yes, jadi itu sih awalnya aku pikir semua teman-teman yang business owner itu mengerti hal-hal yang terkait marketing seperti itu karena sebenarnya kalau mereka tahu, menurut aku pribadi tuh bisa bantu mereka untuk grow bisnisnya dan mungkin menghindari kehilangan investasi uang ke bisnis gitu kan. Tapi ternyata kok banyak yang belum tahu. Ternyata kok waktu kita bikin webinarnya yang tahu jadi terbantu. Jadi kayak ini sesuatu yang menyenangkan untuk diseriusin gitu. Karena bukan cuma sekedar berbagi tapi bermanfaat betul ya Betul. untuk orang lain ya. Dan itu rasanya ternyata lebih tenang di Nyes hati gitu ya. ya. Lebih anget ya rasanya di Betul. hati. Baiklah akhirnya memutuskan untuk fokus di Haloka Group. Yes. Oke, sekarang kita ngobrolin soal usaha F&B-nya Mbak Cici Hani nih. Kebetulan kan memang ada usaha F&B juga. Kita sebutin nggak apa-apa kan ya? Kan Gak ada apa-apa di banget. sini. Kalau bisa dimunculin di layar. Jangan lupa di follow semuanya. Jangan lupa produknya juga kita bagikan setelah ini. Bener Oh, ya enggak. harusnya ya. Jadi ngomongin soal itu untuk mengelola brand image produk F&B-nya Cici gimana? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi awalnya, aku mundur sedikit ya. Jadi kalau Haloka Talks itu sebenarnya lebih ke medianya buat kita share untuk terkait branding. Jadi kita pengen democratize brand for everyone lah gitu. Nah terus habis itu lanjut sebenarnya bikin konsultan dan juga agency namanya tuh Haloka Kreatif. Nah salah satu yang aku manage tentunya karena dikontrak seumur hidup oleh suami saya. Jadi ya pasti kita langsung manage bisnis suami itu F&B ada namanya kita coffee shop Mienta Bakmi. Coffee shopnya namanya Melipir Coffee and Space sama Mienta Bakmi. Kebetulan Mienta Bakminya ada di Garden sekarang. Nanti kalau mau ketemu saya abis ini jadi cici-cici jualan bakmi bisa juga di Garden gitu ya. Dan jadi belajar banyak dari situ waktu akhirnya manage ketemu klien lain. Jadi ngomongin tentang brand identity itu sebenarnya satu diskusi yang panjang dan tentunya sangat seru gitu. Karena mungkin kebanyakan kalau misalnya kita ngomongin tentang brand identity yang kebayang pertama kali apa teman-teman? Brand identity itu apa? Logo, aku dengar ada yang bilang logo. Ada lagi mungkin brand identity apa aja? Logo, color palette, packaging. Tepuk tangan untuk kakaknya yang di belakang, keren banget.
Yes, yes, yes. Jadi kalau misalnya brand identity itu memang sebenarnya segala sesuatu yang kelihatan dan membentuk persepsi. Tapi pada akhirnya kalau brand itu mau beda dari yang lain, sebenarnya juga harus dipikirin sampai ke identitas dalamnya gitu ya. Kalau kita manusia kan identitas kita tidak hanya terbentuk dari apa yang terlihat saja kan. Rambutnya gimana, pakai bajunya seperti apa. Tapi seringkali bagaimana cara kita berkomunikasi sama orang lain. Teman-temannya siapa. Nah itu juga berpengaruh ke persepsi konsumen terhadap brand yang kita miliki. Jadi kalau misalnya dari aku pribadi, untuk membentuk brand identity itu sebenarnya ada 3 hal yang harapannya teman-teman di sini juga bisa nanti refleksikan kalau punya bisnis atau mau bikin bisnis. Yang pertama itu sebenarnya adalah dari sisi company-nya itu sendiri. Jadi as business owner, kita tuh apa keresahan kita untuk akhirnya mau bikin brand ini? Siapa yang menurut kita paling bisa kita bantu dari produk atau jasa yang kita buat? Karena kan kita bikin bisnis tujuan utamanya pengen menyelesaikan sebuah masalah kan. Nah itu harus dicek lagi tuh yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah dari sisi konsumennya. Ya dari sisi konsumennya di double check lagi apakah memang yang menurut kita menjadi masalah itu masalah bukan buat konsumennya. Karena kadang-kadang namanya owner kita kan punya idealisme masing-masing ya. Kayaknya ini penting deh, kayaknya ini masalah deh. Tapi menurut konsumen kayak enggak, aku gak mau ngeluarin uang untuk itu gitu misalnya. Lalu yang ketiga, apakah kita bisa jadi lebih beda daripada kompetitor. Jadi yang ketiga itu kompetitor kita. Ya kan. Nah 3 poin ini yang kalau misalnya diolah, kalau misalnya kita refleksikan harapan itu bisa membentuk identitas brand yang berbeda. Dan akhirnya membuat kita tuh bukan cuma diingat tapi beneran bisa membawa positif impact untuk brand kita dan orang-orang di sekitarnya. Oke, jadi mulai sekarang ini Gitu. mungkin ketika kita ingin membuat sebuah brand atau sedang mengelola sebuah brand, kemudian kita mulai bertanya tentang company kita Yes. ini karakternya seperti apa sih yang akan kita jalankan gitu ya. Kemudian konsumen kita ini apa memang benar membutuhkan produk kita atau ternyata itu adalah kebutuhan kita gitu. Betul, bisa jadi. Atau itu memang keinginan kita semata dan kompetitor kita juga harus kita pertimbangkan. Nah kalau kaitannya soal kearifan lokal gitu. Untuk Cici Hani sendiri gitu ya. Untuk membangun koneksi dengan pelanggan dan dikaitkan dengan kearifan lokal itu seperti apa? Oke, jadi ini sebenarnya aku sambil cerita sedikit ya. Karena tadi awalnya itu kan untuk Pak Su, suami aku, bikin bisnis di Jogja itu kan salah satunya yang terakhir itu ya bikin yang Mianta Bakmi itu kan. Jadi sebenarnya Mianta Bakmi itu berangkat dari keresahan Pak Su. Dia tuh kalau di Jakarta suka banget makan bakmi sama keluarganya, terutama hari Minggu ya. Siapa di sini yang suka makan bakmi? Aku. Tim bakmi ya. Nah itu tuh juga suka tuh. Nah tapi keresahannya kalau di Jogja itu dia biasanya menemukan bakminya tuh ya bakmi Jogja lah ya. Jadi teksturnya tuh dia kurang srek gitu Kak. Jadi suka rindu sensasi makan bakmi yang keriting atau yang karet yang biasanya dia makan sama keluarga di rumah. Nah jadilah akhirnya ya udah yuk kita coba bikin deh nih restoran bakmi. Nah terus waktu kita bikin restoran bakmi pertama kali itu sebenarnya kita udah riset-riset gitu kan ya. Ada beberapa, tadi kan kompetitor penting ya. Kompetitor itu kita riset-riset, cuma memang yang mengejutkan itu terkait kearifan lokal adalah konsumennya. Memang Jogja ini istimewa banget kan ya gitu. Jadi kita tuh setelah kita bikin bakminya, kita menemukan bahwa di sini coba. Siapa yang kalau makan bakmi, tim kuahnya dimasukkan semuanya ke dalam bakminya, angkat tangan. Tepuk tangan dong untuk tim kuah bakmi dimasukkan. Siapa di sini yang kalau makan bakmi kuahnya dihirup aja sedikit-sedikit. Oke, tim kuah dihirup atau kuah becek aja gitu ya Kak ya. Nah, tapi itu mungkin kearifan lokalnya itu waktu itu kita kurang explore bahwa ternyata banyak juga nih komposisi orang yang kalau makan bakmi itu kuahnya dimasukin. Jadi awal-awal kita banyak banget dapat feedback, Kak bakminya asin pol gitu. Karena kuahnya gurih, bakmi kita juga gurih asin kan. Jadi waktu itu dipadukan, ya darah tinggi gitu ya. Jadi asin banget. Nah kita sadar bahwa waktu itu tadi
salah satu cara memang untuk kearifan lokalnya itu ya kita emang benar-benar harus dekat sama konsumennya. Harus tahu ini konsumennya dalam proses dia mengonsumsi produk atau jasa yang mau kita jual tuh seperti apa. Karena beda banget ternyata cara orang mengonsumsi bakmi di Jakarta dan di Yogyakarta. Cara mengantrinya aja beda, Kak. Siapa di sini yang pernah makan bakmi yang pele itu ya? Yang bakminya harus dimasak satu-satu, ya kan? Yang ekspektasinya kalau datang ke sana itu kalau bisa masih kenyang sedikit. Ya karena nunggunya lama banget, 1 sampai 1,5 jam. Kalau di Jakarta ngasih bakmi 1,5 jam, Kak. Kita masuknya Google review gitu kan. Jadi ya banyak banget lah ternyata hal-hal yang memang waktu kita ada di satu tempat walaupun produk jasanya sama, tapi benar-benar harus deket dan harus ngerti gitu konsumennya maunya gimana. Jadi memang kearifan lokal itu jadi salah satu pertimbangan yang sangat penting Itu ya. kunci malah. Oke. Tolong ya teman-teman ya dimanapun kalian berada bisnisnya itu benar-benar kayak konsumennya tuh bisa beda-beda banget gitu. Dan bukan domisili juga bahkan ya, tapi kayak beda channel aja tuh bisa beda kepribadiannya. Teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, teman-teman di e-commerce, itu semua keputusan yang akhirnya membuat mereka membeli sebuah produk tuh beda semua. Serunya di situ, Kak. Kalau kaitannya sama digital marketing nih Cihani, itu kayak gimana sih kita bisa mengoptimalkan brandingnya kita itu sama digital marketing? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya mengoptimalkan digital marketing, kalau misalnya tadi gitu ya, kembali ke esensinya dulu. Jadi tetap aja kita harus selalu ingat bahwa digital marketing itu sebenarnya hanya tools. Tools untuk kita menyuarakan brand kita itu apa. Masalah apa yang mau kita selesaikan dan membantu kita untuk bisa lebih dekat sama audiens yang tadi kita rasa kita bisa bantu lewat jasa atau barang yang kita tawarkan. Jadi sebelum masuk ke digital marketing sebenarnya jauh lebih penting untuk balik lagi ke esensinya. Kalau tadi pembicaraan sebelum sesi ini ya banyak ngomongin esensi. Sebenarnya sama, jadi kayak balik lagi siapa brand kita, permasalahan apa yang mau kita solve, siapa konsumen yang mau kita bantu. Dan kalau jawabannya masih, Kak aku pengen membantu semua orang. Nah itu harus bersemedi lagi kakak-kakak ya. Karena pada dasarnya tidak ada brand yang bisa menyelesaikan permasalahan semua orang. Jadi kalau misalnya masih merasa brand aku bisa menyelesaikan semua orang, itu malah pasti tidak menyelesaikan permasalahan apapun. Gitu, karena kalau misalnya kita berusaha jadi spesial untuk semua orang, kalau kita ngegebet semua wanita di dunia ini, maka wanita asli yang mau kita gebet kan pasti tidak merasa spesial dong. Gitu. Kalau udah dapet, udah klik sama esensi dari brandnya, baru habis itu tadi masuk ke digital marketingnya. Untuk yuk sekarang yang aku rasa bisa nih selesai permasalahannya dengan brand atau jasa aku. Sini gitu kan, aku bantu. Oke, gitu. kayak yang di konten ya, sini. Sini. Oke, ada digital marketing, kemudian juga ada traditional marketing gitu. Kalau dari sisi Cihani ngelihatnya gimana? Oke, jadi kita mungkin ini dulu kali ya, kasih konteks ngomongin tentang digital marketing dan traditional marketing dulu nih. Jadi kalau misalnya traditional marketing itu mungkin dalam konteks ini gitu ya teman-teman, kita samakan persepsi itu merupakan penggunaan media massa yang sifatnya itu tradisional. Kenapa disebut sifatnya tradisional? Karena zaman dulu itu kita tidak bisa memilih dengan siapa brand kita mau berkomunikasi. Ya kan, kalau kita pasang billboard di Jenderal Sudirman atau di Jalan Magelang, di Jalan Magelang ya teman-teman. Kita nggak bisa nih bilang kayak, pokoknya saya mau billboard ini yang lihat itu cuma motor Vespa. Mobil-mobil nggak usah lihat, kan nggak bisa kan, dia kan ada di situ terus Kak. Dan kita nggak bisa terlalu ngecek nih kayak billboard ini satu hari siapa yang lihat, berapa banyak, berapa kali frekuensinya dia lihat billboard aku. Gitu. Atau kalau kita baca koran kan kita juga nggak bisa kayak koran ini aku nggak mau dibaca sama orang di atas 35 tahun. Nah itu yang kita sebut dengan traditional media. Jadi media massa di mana kita tidak bisa mengontrol siapa yang lihat konten-konten kita. Gitu. Nah kalau misalnya digital marketing itu business owner sangat dibantu karena
totally kebalikannya. Jadi kita sangat bisa mengontrol siapa sih yang kita harapkan ini bisa melihat konten-konten yang kita miliki. Gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah pasang ads? Ada ya? Pasang ads ya, atau punya sosial media. Itu kan bisa dilihat tuh insight-nya, followers kita rata-rata siapa, umur berapa, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa memilih nih ads kita dilihat oleh siapa. Itu adalah esensi dari digital marketing. Dan kita bisa pilih budgetnya mulai dari Rp10.000 per hari. Tapi menurut aku kalau ngomongin tentang digital marketing dan juga traditional media, setelah mungkin kita hampir 3 tahun ya dipaksa untuk berkomunikasi secara virtual, ngomongnya itu lewat digital, aku merasa boleh setuju boleh enggak, tapi segala sesuatu yang sekarang sifatnya lebih person to person, sifatnya lebih kembali lagi ke tradisional seperti contohnya ada di gambar belakang ya. Ini adalah salah satu billboard yang diolah jadi menarik. Itu jadi menarik perhatian kita gitu Kak. Ya kan? Mungkin makanya itulah salah satu alasan kenapa ada Land of Leisure, ada Land of Ideas. Karena kita rindu gitu untuk bisa berinteraksi langsung sama orang dan sama brand. Gitu kan. Jadi di dunia serba digital ini ternyata kita merindukan tuh dekatnya tuh, kita bisa pegang-pegang ya kan. Ini bukan sponsor ya, tapi semoga tahun depan jadi sponsor ya, amin. Nah kayak gini-gini nih, activation yang kayak gini biasanya kita sebutnya nama kerennya tuh kayak guerrilla marketing. Jadi adanya tuh di tempat umum, kenapa dia traditional media? Karena kita tidak bisa pilih. Hanya umur sekian yang boleh duduk di halte ini, ya kan. Kadang-kadang orang capek pengen neduh aja duduk di sini gitu. Tapi nggak apa-apa, tapi mereka bisa dapat nih esensinya bahwa oh ini dapat awarenessnya ada Grab. Oh Grab ini brand yang begini karena dia activationnya seru banget nih ada di halte ini di Jakarta CDFX gitu. Jadi di tengah gempuran segala sesuatu yang serba online ternyata seru banget kalau misalnya kita bisa memberikan experience lagi gitu. Ini siapa yang nonton Stranger Things di sini ada teman-teman? Ada ya. Nah ini balik lagi hopefully di Jogja nanti akan jauh lebih banyak activation yang kayak gini ya. Yang orang tuh bisa immerse gitu di dalamnya. Jadi kalau misalnya Stranger Things itu film di Netflix waktu mereka launch yang keempat. Jadi dia bikin satu terowongan ini dibikin warnanya itu kayak masuk ke salah satu rumah yang ada di Stranger Things. Jadi kalau lewat area situ tuh warna-warni gitu kan ya. Ngelihat berbagai macam billboardnya. Dia bikinin juga waktu itu ada di M Block activationsnya. Rumahnya itu beneran di dalamnya di dekorasinya seperti itu. Mungkin ada yang nonton One Piece baru-baru ini? Nah yang nonton One Piece itu di Peak juga lagi ada activationnya lagi. Itu ada kapal yang diubah beneran jadi kayak kapalnya One Piece gitu ya. Gitu sih Kak. Oke, jadi memang experience-nya yang ditawarkan berbeda ya. Betul. Antara traditional media dan juga Digital digital marketing marketing. gitu. Dan keduanya itu sebenarnya kita nggak bisa bilang lebih bagus yang mana atau lebih Betul. kena yang mana. Karena experience di tiap-tiap orang juga bisa berbeda-beda. Betul. Ya kan? Dan malah sebenarnya saling melengkapi yang tadi. Karena throughout the journey banyak banget sebenarnya ketemu brand itu tuh yang setelah diulik gitu. Karena banyak ngobrol kan. Jadi setelah diulik, oh ternyata brand aku kayak gini. Oh ternyata tadi keresahan aku bangun brand itu karena ini gitu. Terus aku kayak kenapa tidak muncul di sosial medianya Kak. Padahal maksudnya cerita itu unik gitu. Aku yakin cerita itu cerita dari foundernya, cerita tadi keresahannya. Itu kalau lebih banyak orang yang tahu mungkin bisa ngerasa relate dan akhirnya bisa beli brandnya, istilahnya kayak gitu. Oke, itu Jadi tadi saling membangun melengkapi karakter banget. juga tadi ya di brand identity tadi kan Betul. sebetulnya. Yang mana yang lebih penting untuk engagement itu supaya kita bisa lebih optimal gitu untuk branding? Kalau aku orangnya rada tradisional sih. Tapi aku selalu suka yang sifatnya fundamental dulu. Oke. Gitu. Jadi ngertiin dulu brandnya ini mau dibawa kemana. Tadi menyelesaikan permasalahan siapa. Baru habis itu kamu cari cara untuk tadi sebenarnya lebih dekat dan lebih bisa dikenal sama orang-orang yang butuh brand kamu. Oke. Nah, ada juga tadi nih di sesi yang sebelumnya gitu ya. If the why is clear, the how is very easy. Activation seperti tadi itu nggak akan muncul kalau kita nggak ngerti bahwa
oh iya ya, Grab ini kita tuh ada karena kita pengen melindungi gitu, pengen mempermudah, pengen menjadi istilahnya tuh membuat orang tuh lebih nyaman dalam berkendara. Oh ya udah dijadiin aja deh dia helm. Nah esensinya kan tapi dari situ. Pengen membuat orang lebih nyaman berkendara, pindah satu tempat ke tempat lain. Yuk aku bikinin tangibility-nya, haltenya ini ya tak ubah jadi bentuknya kayak gitu. Melindungi. Melindungi. To cover gitu kan ceritanya kalau Memberikan pakai helm. kenyamanan Iya. gitu ya. Oke, terus kemudian karena kita ngomongin soal branding dan dekat dengan dunia digital marketing untuk tap in ke konten-konten viral anak sekarang, bercanda gitu kan. Bercanda ya. Gimana Sebegitu tuh ya? pentingnya kah atau malah not that important atau we just can skip it atau what do you think, Ci? Menjadi viral itu menurut aku Gak bercanda kan? Gak bercanda. Gak bercanda. Efeknya benar-benar nggak bercanda gitu Gak kan ya. banget kan? Jadi sebenarnya jadi viral itu menurut aku penting, tapi bukan satu-satunya yang paling penting ya itu. Jadi penting tapi bukan satu-satunya yang paling penting karena tidak bisa dibohongi. Balik lagi karena aku juga ada usaha suami, berbagai macam cara tentunya kita usahakan dong Bun. Nah itu jadi kayak oke, kita kerjasama dengan teman-teman KOL, dengan teman-teman influencer yang memang begitu kontennya viral, itu tuh ngefek banget loh Kak gitu. Ya kan kayak langsung besoknya tuh bisa rame banget. Dan kalau kan kita kan kalau di store kita tanya dong, tahu dari mana kayak gitu. Dan kebanyakan emang bilangnya tahu dari sosial media lah. Jadi viral itu penting, tapi kan sebenarnya viral itu bisa untuk satu hal yang positif atau negatif. Dan aku tahu banget nih, banyak banget teman-teman di luar sana yang bilang positif atau negatif itu mungkin gak terlalu penting karena publication is publication gitu. Tapi ingat teman-teman, apalagi terutama seperti kita yang UMKM yang umur bisnisnya itu mungkin baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Menurut aku privilege untuk bisa make your brand itu istilahnya tuh fireproof ya kita nyebutnya. Punya teman-teman konsumen yang akhirnya bisa memaklumi dan bisa melindungi brand kita. Waktu brand kita itu punya skandal atau bikin salah, itu tuh track recordnya udah panjang Kak. Kalau baru 2 tahun gitu kan, takutnya kalau cuma ngejar viral aja, kemudian tidak bisa bertanggung jawab atas keviralannya, takutnya tidak punya kesempatan untuk membenarkan brand kita lagi. Kecuali tadi brand kakaknya ini sudah punya komunitas yang siap pasang badan gitu kan. Yang emang udah tahu hati, jiwa, raga brandnya seperti apa. Jadi namanya kita manusia kan semakin dekat sama orang semakin percaya. Kalau dibikin salah kan kita maklum gitu. Nah kalau sekarang brandnya baru sebentar terus udah bikin kontroversi terus, minta maaf terus kan kita juga in any kind of relationship. Trust itu jadi susah gitu loh dibangunnya. Jadi viral penting, tapi bukan yang paling penting. Menurut aku sih seperti itu. Oke, jadi silahkan teman-teman jika ingin membuat konten yang tujuannya adalah untuk viral, boleh diupayakan ya. Yes. Ada tipsnya nggak sih? Ada. Oke, boleh nggak dibagiin? Nggak ada sih di sini pertanyaannya. Cuma Ketik kan- rek separsi enggak? Jadi sebenarnya ngejar viral, konten yang viral ini sebenarnya banyak banget sih teorinya gitu ya kalau teman-teman googling. Tapi kalau aku boleh sederhanakan dengan apa yang mungkin aku praktekkan juga untuk di Haloka dan juga di bisnis suami. Balik lagi yang pertama adalah harus tahu dulu tentang brandnya. Karena dari situ baru kita bangun relevansi. Oke, dan relevansi menurut aku pribadi adalah salah satu kunci yang paling bisa membuat konten kita tuh jadi viral. Gitu. Jadi makin kita bisa relevan sama audiens kita, makin orang itu ngerasa waktu dilihat kontennya kayak, ini gue banget nih gitu, ya kan? Itu dia makin mungkin untuk dia konsumsi sendiri atau dia bagikan ke orang lain. Nah tapi ngomongin tentang relevansi, itu bukan hanya relevansi yang sifatnya lucu. Jadi objektif kita bikin konten tuh biasanya ada 3. Yang pertama dan yang hanya orang-orang terpilih menurut aku yang bisa melakukannya itu adalah brand-brand yang memang dia nature atau apa ya, karakternya tuh yang lucu gitu. Ya kan, kalau udah lucu ya enak banget. Kayaknya upload konten apapun tuh gampang banget viralnya, menghibur gitu kan ya. Tapi yang kedua sebenarnya kita juga bisa build relevansi itu lewat
inspiration gitu. Jadi kita share inspirasi, pengalaman kita yang mungkin bikin orang itu waktu lihat kontennya merasa relevan dan merasa jadi punya semangat. Kalau dia bisa mungkin aku bisa ya gitu. Lalu yang ketiga bisa juga kita bangun relevansi itu melalui informasi. Jadi kita share knowledge, share informasi baru yang mungkin balik lagi menurut brand ini adalah satu hal yang biasa aja, tapi mungkin menurut audiens kita itu satu hal yang penting, relate buat mereka, bermanfaat buat mereka, nah itu bisa jadi viral. Oke, Tapi silakan. lebih hebat lagi Kak, kalau tiga-tiganya bisa digabung. Waduh. Gimana caranya? Silahkan berproses, silahkan dicoba bikin kontennya gitu. Jadi kita kalau misalnya ngelihat suatu peristiwa gitu, kemudian harus kita catat ya, oh, ini kayaknya bisa jadi konten yang relevan nih gitu ya sama. Betul. Oke. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum aku akan memberikan kesempatan untuk teman-teman semua bertanya pada Cihani. Berdasarkan pengalaman pribadi Cihani sendiri ketika entah itu running bisnis sendiri, entah itu di Haloka gitu ya. Pelajaran penting apa sih yang sebenarnya bisa dibagikan kepada teman-teman semua tentang branding? Oke. Pengalaman atau pembelajaran tadi ya? Pembelajaran. Pembelajaran. Boleh, pembelajaran dari pengalaman ya. Oke. Oke. Ya. Pembelajaran terpenting yang akhirnya membuat aku juga suka jatuh cinta sama brand itu adalah karena aku merasa branding itu adalah salah satu tools yang penting untuk teman-teman bisa keluar dari yang namanya perang harga. Oke, jadi kalau misalnya brand kita, kalau misalnya bisnis kita itu tidak secara sadar membangun brand, sadari bahwa kita akan selamanya mengutamakan fungsi dan harga. Padahal yang namanya fungsi dan harga adalah yang paling mudah ditiru dan paling menguntungkan brand-brand yang punya kapital. Nah, jadi kita sobat-sobat UMKM, karena aku pun UMKM ya Kak sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau gimana ya caranya nih biar aku di Jogja ini bisa unik gitu ya, bisa diingat dan aku kayaknya pengen coba jualnya agak lebih mahal deh. Aku nggak mau nih bersaing dengan brand-brand yang mungkin sudah chain gitu dan bisa nurunin harga kapan aja. Start thinking untuk bangun brand kamu. Karena kalau aku boleh masuk ke salah satu buku yang aku baca, ini bukunya Simon Sinek, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi dia menulis buku Start With Why, jadi di sini dia cerita bahwa otak manusia itu dibagi jadi dua, ya kan? Jadi ada otak itu neokorteks yang bertanggung jawab atas segala keputusan logika kita, kemampuan berbahasa, kemampuan berhitung. Lalu ada bagian otak kita itu limbik yang bertanggung jawab atas perasaan. Nah, sadar tidak sadar, keputusan manusia dalam mengonsumsi sebuah produk atau jasa, seberapapun kita merasa kita logical, pasti lebih besar, kalau berdasarkan bukunya ya, bukan kata saya BTW, itu dipengaruhi oleh sebenarnya perasaan kita. Yang kemudian kita coba untuk kita validasi melalui neokorteksnya. Nah jadi kalau kamu membangun brand, kamu itu berkomunikasi langsung sama bagian otaknya itu yang limbik. Pernah gak masuk ke coffee shop? Kenapa suka ke coffee shop itu? Jawabannya standar banget. Iya soalnya kayak suasananya enak, kopinya enak. Tapi kan banyak banget gitu ya yang coffee shop yang suasananya enak dan rasa kopinya enak. Nah saat kita udah tidak bisa mendeskripsikan secara benar-benar rinci kenapa kita cari satu brand, suka satu brand itu sebenarnya namanya branding kita udah works. Sama seperti kalau kita naksir orang, kalau kita sayang sama orang, aku suka dia baik, aku kalau ngobrol sama dia nyambung. Tapi bukankah banyak sekali orang baik yang nyambung sama kita kalau ngobrol. Tapi kan kayak gak tahu sih gitu. Aku ngerasa kayaknya gimana ya kayak satu value aja gitu. Aku kayak gini-gini aja. Nah itu udah logika sudah tidak bisa berkata-kata. Sama brand juga sebenarnya kayak gitu. Jadi waktu udah kena gitu ya kan gitu tuh kalau anak Gen Z. Nah udah kena nih otaknya nih. Akhirnya udah kena gitu. Itu ya kalau udah kena limbik brandnya mereka tuh akan lebih willing untuk
Pertama tadi mungkin bayar lebih mahal karena they're not talking about functionality doang. Dan setelah itu dia pasti akan lebih loyal. Jadi waktu ada brand lain, apalagi yang kita tahu sekarang baru juga terjadi gitu ya, banyak brand-brand yang sangat terinspirasi sampai sangat mirip gitu Kak. Iya. Nah itu kan kalau kita tadi punya komunitas gitu ya, mungkin yang akan bergerak, yang akan bersuasana itu bukan brandnya loh. Orang-orangnya yang ngerasa kayak gak terima loh, kok brand yang aku suka diikuti semudah itu ya. Ikut sakit hati waktu brandnya sakit hati Kak. Itu kan di luar Nurul gitu ya. Gimana caranya translate itu dalam bentuk logika? Raisa. Oke. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Untuk Syihani, untuk paparannya, untuk penjelasannya, terima kasih sekali untuk pengalaman yang berharga yang dibagikan, pelajaran-pelajaran tentang branding. Sore hari ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita dua dulu, 1, 2. Sorry, yang mana nih? Ada banyak ternyata. Mungkin Syihani, turun dulu tangannya terus Jangan angkat bareng-bareng ya. Kita suruh kakak di belakang gimana? Oh, enggak. Oke ya. Kak Santi Tunggu silakan. bentar ya. Tunggu. Ini karena aku gak kelihatan nih. Aku berdiri aja deh biar kelihatan semua ya. Cepet-cepetan ya. Oke 1, 2, 3 silakan yang mau bertanya. Ya. Sisi kanan dulu nggak apa-apa. Sisi kanan dulu sini. Ini Sebelah Iya. sini dulu nanti kita. 1, semoga masih bisa ya yang 2. Kan ini sesi terakhir. Soalnya mbaknya Katanya sampai berdiri. boleh sampai jam 8 malam saya dengar. Iya. Terima kasih sebelumnya Kak, perkenalkan nama aku Abel. Kebetulan aku masih menjadi mahasiswa semester 5, tapi aku build a new business, itu creative agency gitu. Nah Kak, sebenarnya aku biasa ngerjain apa-apa sendiri, akan tetapi dengan mempunyai bisnis sekarang bersama teman-teman, akhirnya kan kita butuh teamwork ya. Nah akan tetapi aku sebenarnya susah mempercayakan pekerjaan atau share project ke teman-temanku karena terkadang jauh sekali dari harapan dan KPI. Nah aku pengen belajar dan dapat insight terbaru gimana sih caranya build a good teamwork biar kita bisa menumbuhkan kepercayaan satu sama lain gitu. Walaupun sebenarnya aku punya idealis sendiri gitu, tapi boleh di-share mungkin pengalaman dari Halo Kak, iya gitu sih paling. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Abel, boleh aplausnya teman-teman. Sepertinya mudah tapi ya enggak juga ya, susah. Tapi kita keep dulu ya pertanyaannya biar tertampung cukup banyak. Yang kedua, iya Mbak yang pakai kerudung coklat. Udah? Belum? Nyalain dulu dong Thomas. Ya. Oke. Iya. Halo, selamat sore. Kenalin nama saya Naura Lalitia. Background saya S1 ini di bidang arsitektur atau jasa. Nah, yang mau saya tanyakan adalah tadi yang menarik buat saya itu tentang komunitas. Nah, untuk komunitas ini gimana, pertanyaan pertama, gimana caranya mengikat komunitas itu? Karena kebetulan saya juga sedang berusaha untuk membuat konten yang related dengan jasa yang saya tawarkan. Terus yang kedua, seberapa penting? Terus yang ketiga, berapa lama sampai akhirnya kita harus berani untuk mengenalkan brand kita kepada community yang related dengan brand itu? Terima kasih. Udah ya, pertanyaan 3 aja ya. Iya kan? Iya kan? Ya, nggak boleh nambah loh. Udah banyak loh. Oke, 2 pertanyaan akan dijawab dulu oleh Cihani. Silakan pertanyaannya Mbak Abel dulu ya. Selamat sore. Tepuk tangan dulu dong, baru bikin creative agency masih semester 5 dong ya. Oke, jadi ngomongin tentang building teamwork tadi sama nyamain ekspektasi karena kita pasti tiap orang itu punya standar masing-masing dan idealisme yang masing-masing, itu betul. Tapi kalau misalnya di Haloka kita selalu, kalau kita di Haloka ya Kak, kita tuh gak penting. Yang paling penting adalah apa maunya konsumen. Jadi kalau di Haloka itu kita setiap kali kita megang brand, setiap kali kita mau ideation, hal pertama yang kita lakukan adalah research atau kita sebutnya brand audit, ideation fase awalnya gitu ya. Karena
Haloka itu di value karena bisa mendapatkan insight. Jadi seringkali kita di Haloka itu kayak apa yang malah menurut aku benar, apa yang menurut timku benar itu belum tentu yang benar untuk brandnya. Karena kita pertama kali megang brand gitu ya, kadang-kadang ngelihat sosial medianya langsung kan, ini mah warnanya kayaknya gonjreng banget deh gitu kan. Atau ini activationnya nih kayaknya gak works nih gitu. Tapi balik lagi selalu Haloka itu gak penting, value kita adalah di dapetin insight. Jadi kita research ke konsumen, kita research ke foundernya, tadi visinya apa, konsumen maunya apa. Dan seringkali itu adalah jadi baseline kita di tim. Kayak pokoknya ini ya yang penting, konsumen maunya ini, founder maunya kayak gini. Jadi kalau menurut aku warna kuning ini gonjreng norak gak boleh dipakai. Tapi menurut konsumen warna kuning ini Kak yang bikin aku inget sama brandnya. Bagus warna brandnya, terserah timnya mau ngomong apa. Karena kita di agency itu kalau di Haloka ya itu kayak selalu mengutamakan apa yang jadi keinginan brandnya. Kayak gitu, keinginan brand dan keinginan konsumen. Jadi baru setelah itu kita masuk ke tahapan creative recommendation di mana kita ngubah insight itu untuk jadi strategi komunikasinya. Nah di situ yang baru biasanya kita olah dan di situ mungkin baru masuk kali ya kayak standarnya seperti apa. Nah kalau standarnya itu kalau di Haloka kita suka banget pakai framework untuk bantu kita ada di omongan yang sama ya. Oke jangan lompat ke akhir, bentar kita mundur ke awal dulu ya. Kemarin kita setuju nih frameworknya misalnya kita pakai 5A consumer journey-nya. Jadi kita pikirin dulu awareness-nya seperti apa, baru habis itu masuk ke appeal-nya, action, terus habis itu amplification kayak gitu-gitunya. Biar semuanya satu gitu ya. Jadi kayak ya udah pokoknya kita baliknya ke sini lagi. Baru yang terakhir di impact implementation baru kita turunin ke daily operationalnya. Nah kalau itu memang jujur itu butuh istilahnya penyesuaian yang day to day banget sih. Karena pasti itu tadi challenge-nya dengan tim yang sekarang ya. Belum nanti kalau timnya Kak saya mengundurkan diri. Lalu nanti nge-hire dan ngajarin tim baru lagi. Jadi emang harus day to day dikasih tahu mungkin yang penting buat kita ini standar kita di sini. Yuk kita diskusiin sama bisa di poin itu. Tapi aku tahu itu salah satu yang challenging apalagi jasa ya Kak. Karena kalau produk itu kan kayak ada nih bentuknya kayak gini ya gitu. Nah kalau jasa memang harus semangat dan sabar kalau kata aku. Oke, terima kasih Abel. Semoga terjawab ya. Tapi kalau menurut aku sih memang sungguh sangat menjawab itu ketika terjadi perdebatan antara standar quality yang satu dengan yang lain. Tapi kalau ternyata kita pakai standarnya adalah standarnya customer dan sudah berdasarkan hasil riset nggak boleh diperdebatkan lagi dong gitu. Karena ya. itu yang sering banget kejadian Kak. Iya. Karena gitu kan kita di agency suka gitu. Bener lah ngelihat brand kayak aduh ini kok tipografinya kayak ngene, wrinkle-wrinkle. Tapi ya ternyata suka gitu. Jadi ya udah deh. Harus dijawab dengan riset ya. Betul. Oke. Kalau bisa ownernya diajak, jadi bisa. Nah ini kata konsumen bukan kata kita ya. Iya. Gitu. Oke. Apalagi bukan kata temen atau kata tim ya kan. Iya, betul. Terima kasih ya Mbak Abel untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari Mbak Naura. Ya. Oke, jadi tadi kalau Mbak Naura itu ngomongin tentang komunitas gitu ya. Iya. Bagaimana caranya kita mengikat sebuah komunitas. Jadi menurut aku komunitas ini sekarang di zaman yang kompetisi itu tadi balik lagi ya setiap hari kayaknya ada brand baru dengan segala macam produk barunya. Jadi komunitas ini menurut aku penting banget. Cuma memang challenging banget karena ngurusin komunitas tuh yang ngurusin orang. Dan namanya yang ngurusin orang itu tuh justru yang sering kali paling nggak bisa pakai rumus. Karena kita ketemunya sama orang nih gitu. Jadi kalau ngomongin komunitas, balik lagi ngertiin kita sebagai brand, kita sebagai content creator, kita sebagai seseorang gitu ya. Apa sih yang kita rasa kita bisa tawarkan buat audiensnya. Dan pikirkan juga kayak audiensnya ini kira-kira pengen apa ekspektasinya dari kita. Nah itu yang harapannya kalau semakin besar irisannya, apa yang kita tawarkan ternyata dibutuhkan sama komunitasnya, harapannya tuh mereka bakal stay. Tapi menurut aku brand itu juga tidak bisa memaksakan
kamu jadi komunitas ya, kamu stay dan kamu dukung aku ya. Nggak bisa, karena balik lagi, seperti relationship pada umumnya, brand kan sama konsumen juga building relationship ya. Kita kan nggak pernah bisa memaksakan seseorang yang sudah mau pergi untuk stay. Betul, sama juga kayak gitu. Jadi fokuslah ke orang-orang yang memang tadi kita bisa bantu dan merasa terbantu dan ayo grow bareng-bareng gitu. Pasti akan datang dan pergi tapi hopefully yang beneran bisa dapat impactnya bakalan stay. Lalu berapa lama tadi sebelum akhirnya kita harus berani gitu ya untuk menyampaikan gitu atau share, mengenalkan brand kita ke audiens. Sebenarnya secepatnya gitu kali ya kayak. Karena kan butuh konsumen tuh kalau brandnya mau ada perputaran bisnisnya. Jadi sebenarnya secepatnya dan yang paling penting adalah dapetin feedbacknya. Dapetin feedbacknya berkembang sesuai dengan feedback dari konsumen. Tapi balik lagi sebenarnya selalu dicocokin dengan ini tapi sesuai nggak ya dengan yang aku mau bangun kayak gitu. Karena mungkin kalau aku cocokin ke contoh kasus akhirnya di Mienta gitu yang kita lakukan juga kita sekarang mulai mengedukasi karena bakmi kita sebenarnya bakmi tipe Jakarta. Jadi mungkin akan lebih enak kalau minum kuahnya dihirup jangan dituang. Walaupun kita tidak memaksa kayak tidak boleh ya Kak dituang, tapi kita ngasih tahu gitu. Jadi emang di share aja gitu sih. Tadi mengedukasi gitu sedikit-sedikit. Oke, terima kasih Naura untuk pertanyaannya. Ya. Kita masih punya waktu 4 menit 11 detik, jadi masih boleh ya satu Baik. pertanyaan lagi. Boleh. Dari sisi sebelah sini. Iya, silahkan memperkenalkan diri kemudian pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Excel, di sini saya dari komunitas ISEC in UGM. Jadi pertanyaan saya itu adalah gimana sih sebagai brand yang mungkin bergeraknya di bidang jasa gitu, Kak Hani. Nah, gimana sih untuk menjaga konsistensi brandnya? Karena kalau aku lihat akan lebih mudah gitu untuk kita kayak berproses itu yang di bidang produk gitu. Misalnya nanti kalau produk kita tuh lebih dikenal ada tangible-nya gitu. Tapi kan kalau di bidang jasa tuh agak lumayan susah ya Kak untuk menjaga konsistensi branding kita. Nah itu dari Kak Hani apakah ada tips tertentu yang Kak Hani terapin terutama di Haloka gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Axel tadi ya dari ISEC. Aku dulu ISECer juga loh. Oke, tanya lagi balik lagi siapa di sini tadi teman yang brand tadi ada juga ya pasti yang di jasa. Jadi konsistensi brand itu kalau misalnya bergeraknya di bidang jasa ada beberapa cara. Yang pertama tentunya kalau di ISEC sendiri yang pasti sudah berjalan sekarang kalau dari sisi visualnya itu kan dijaga banget ya. Dari sisi color, dari sisi logo, tipografi. Nah itu sebenarnya juga salah satu cara menjaga konsistensi dari yang terlihat. Nah yang kedua itu untuk yang tidak terlihat, ini mungkin nyambung ke viralitas tadi kayak gitu-gitu ya. Jadi bagaimana cara brand berkomunikasi, isu atau permasalahan apa yang rasanya pengen brand responi gitu. Karena aku juga tahu ISEC punya pilar-pilar yang kita rasanya kita pengen take action di sana gitu ya, meresponi apa. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, cara kita ngomong, cara kita menyapa audiens kita gitu. Itu juga sebenarnya membentuk konsistensi kalau di bidang jasa. Sama yang selanjutnya itu sebenarnya yang paling menurut aku mungkin cukup tangible, punya tagline. Kesannya sederhana ya Kak, tapi kalau orang pintar minumnya gitu. Ya walaupun dia sebenarnya jualnya produk gitu ya Kak. Tapi ya jasa itu tagline sebenarnya cukup membantu dan seringkali yang akhirnya membuat orang itu bisa ingat dan bisa nyocokin lagi kayak value dari jasa yang ditawarkan itu apa adalah ya bagaimana brand itu mengomunikasikan tagline yang biasanya tagline itu kan masuknya ke dalam value-nya. Kalau di Haloka itu kita value yang selalu kita coba komunikasikan adalah contribute positively. Jadi itu masuk terus tuh di komunikasi kita sampai how we recruit people. Itu juga kita pasti bilangnya siapa nih teman-teman yang mau berkontribusi positif membangun branding yang bertanggung jawab dan berkelanjutan kayak gitu. Walaupun kadang-kadang aku pun gitu ya sampai kayak ini kayaknya sudah diulang 1000 kali gitu tiap kali ngomong ini terus. Tapi balik lagi untuk
kita yang ada di tim internal mungkin udah bosen dengernya, tapi setiap kali kita ketemu sama orang kan mungkin itu pertama kalinya dia tahu tentang Isaac, pertama kalinya dia tahu tentang Haloka. Jadi disampaikan terus sampai akhirnya nanti orang bisa connecting the dots. Oh bener ya, Haloka itu selalu bawa tentang contribute positively. Kelihatan ya dari klien yang bekerja sama-sama dia, kelihatan ya dari program-program yang dijalankan, dari employee-nya yang seperti apa gitu. Jadi emang lebih takes time tapi hopefully itu bisa membantu untuk build consistency. Terima kasih. Terima kasih Excel untuk pertanyaannya. Wah, right in time kita 26 detik lagi ya. 26 detik kita hitung mundur. Happy New Year enggak ya? Oke teman-teman, ternyata kita terbatas oleh waktu. Jadi sayang sekali karena mungkin gak semua pertanyaan dari teman-teman semua bisa terjawab. Tapi mungkin untuk bersama Cihani nanti boleh kalau ada pertanyaan mau DM mungkin kali ya. Boleh. Terbuka tidak sih? Terbuka. Terbuka ya. Atau mungkin nanti ngobrol-ngobrol lagi lah ya, Ya, setelah ya, sesi ini atau ada sesi lain di Haloka mungkin ya. Betul, atau seperti yang tadi disampaikan, setelah ini saya akan berjualan bakmi lagi. Oh iya. Bersama suami saya di area garden. Wah ini luar biasa sekali ya, branding di mana saja. Kita coba aja. Kita coba aja. Oke terima kasih teman-teman untuk semua atensinya. Sore hari ini boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih. Untuk Cihani. Saya merangkum sedikit dari apa yang sudah kita obrolkan sore hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Cihani untuk kita semua terkait branding. Branding ini adalah salah satu solusi yang paling jitu untuk kita semua bisa keluar dari perang harga. Mengingat secara fungsi dan harga sebuah produk itu adalah dua hal yang paling mudah untuk bisa diduplikasi. Dan brand identity ini adalah suatu keharusan di mana kita harus bisa membaca perusahaan kita, konsumen kita dan kompetitor kita, di mana setelah kita menjawab ketiga pertanyaan penting tentang karakter perusahaan, karakter konsumen dan karakter kompetitor, kita bisa menentukan identitas brand kita seperti apa. Dan yang tidak boleh terlupakan adalah nilai-nilai lokal yang harus menyesuaikan identitas kita. Seperti itu kita kira yang bisa kita rangkum sore hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Sebelum saya panggilkan MC Kenamaan Yogyakarta, aku juga siapin pantun. Oke, pantunnya makan mie minumnya air anget. Cakep. Kalian semua emang keren banget. Cakep. Tepuk tangan untuk sesi terakhir kita bersama Cihani selaku founder and director of Haloka Group dan juga moderator kita Santi Zaidan as a public speaker, communication Terima expert, kasih. entrepreneur dan sahabat saya di dunia MC juga.